Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilvina Syarani, NIM F1B019069 dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan program studi kasus pada percobaan 7 praktikum algoritma dan pemrograman. Kali ini program yang saya buat adalah program aplikasi IPLN, yang dimana program ini berguna untuk mengisi ulang token pulsa listrik melalui aplikasi yang terdapat di e-money-nya. E-money ini juga dapat di top up melalui aplikasi ini juga. Program ini terbagi menjadi dua, yaitu program admin dan program member. Pembagian ini terletak pada awal menu login. Jadi user diminta untuk memilih login sebagai admin atau sebagai member. Kemudian ketika user telah memilih salah satunya, misalnya login sebagai admin, maka user hanya dapat menginput ID dan password yang terdaftar sebagai admin. Apabila user menginput ID dan password sebagai member pada program admin, maka ID dan password tidak akan dikenal. Login sebagai admin, fungsi bagian program admin ini yaitu sebagai pengguna yang dapat merubah harga-harga token listrik. Kemudian login sebagai member, fungsi bagian program member ini yaitu pengguna dapat melakukan pembelian token listrik dan top saldo IPLN. Pada menu awal member akan ditampilkan jumlah saldo dan menu pilihan. Sekarang saya akan mencoba membeli token listrik. Masuk ke menu token listrik, maka akan ditampilkan list token listrik yang tersedia. Kita dapat memilih dengan menginputkan harganya ke dalam baris yang telah disediakan. Setelah konfirmasi yakin akan membeli, akan tampil pembelian berhasil dan akan ditampilkan sisa saldo Anda. Serta di saat yang sama, struk akan dicetak atau dituliskan pada file TXT yang dibuat. Kemudian, mencoba mengisi ulang saldo e-money. Masuk ke menu top up saldo, kita hanya akan diminta untuk menginputkan jumlah saldo yang akan di top up. Kemudian, saldo akan langsung ditambahkan dan struk akan dicetak. Itu dia penjelasan saya mengenai program IPLN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skrip dari program tersebut. Program ini menggunakan dua header, yaitu IOStream dan FStream, yang dimana IOStream sering digunakan sebagai fungsi count dan chain dalam program, dan FStream digunakan sebagai pembuat file dengan perintah offstream. Kemudian untuk namespace std agar tidak menuliskan std di setiap baris skrip. Pendeklarasian variabel global yang dideklarasikan di sini adalah ID password admin dan user bertipe data string dengan kalimat variabel berbeda antara admin dan user. Kemudian, saldo awal bertipe data integer yang nilainya telah ditentukan secara statis. Kemudian, harga dari token listrik yang ditawarkan dengan tipe data integer yang berarai 5 dan mendeklarasikan perintah membuat file dengan perintah offstream dengan variabel ISR. Membuat fungsi judul login, judul admin, dan judul user. Guna dari fungsi ini untuk tampilan judul dari menu-menu yang akan dibuat seperti menu login, menu member, dan menu admin. Fungsi nota digunakan untuk menuliskan nota atau struk ketika member melakukan checkout sebagai bukti transaksi dengan menggunakan perintah isr.open untuk membuka file yang dibuat dengan nama Vina_F1B019069 dengan format TXT. Kemudian memberi perintah iosapp untuk menuliskan teks baru di dalam file teks tersebut. Fungsi admin digunakan untuk membuat bagian program admin yang nantinya peran admin untuk dapat merubah harga-harga produk. Agar dapat menampilkan list produk, di sini saya menggunakan perulangan for dan untuk setiap konfirmasinya menggunakan percabangan if else.
fungsi member digunakan untuk membuat bagian program member yang nantinya akan digunakan khusus oleh member dengan ID dan password yang khusus terbuat untuk member terdaftar. Pada awal fungsi dilakukan pendeklarasian beberapa variabel dengan tipe data integer dan string. Menu ini akan menampilkan saldo awal dan menu pilihan. Agar dapat membuat pilihan menu, digunakanlah perulangan switch sebanyak 2 case. Case 1. Pembelian token listrik. Pada fitur ini akan ada proses aritmatika pengurangan saldo dengan rumus saldo min sama dengan jumlah. Setelah melakukan proses aritmatika, selanjutnya menampilkan hasil. Terdapat 2 hasil yang akan ditampilkan. Yang pertama, menampilkan pada aplikasi dengan perintah count dan menampilkan atau print struct. Kemudian untuk melakukan print pada struct dipanggillah fungsi nota. Kemudian menuliskan perintah ISR dan akan menulis pada file txt total pembelian token listrik dan sisa saldo IPLN serta ditutup dengan ISR.close sebagai perintah selesai dalam menuliskan pada file txt. Case 2. Top up saldo IPLN. Membuat perintah CHIN agar nantinya user dapat menginputkan nominal saldo yang akan ditop upkan. Setelah menginputkan nilai, akan ada operasi hitung saldo awal dijumlahkan dengan nilai yang diinputkan dengan rumus saldo plus sama dengan top up. Setelah itu, saldo akan terjumlahkan dan akan ditampilkan saldo akhir serta struk akan dicetak dengan perintah yang sama dengan case 1. Fungsi login dengan 2 parameter string ID dan string password. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu login hampir seperti fungsi utama yang dimana pada fungsi ini mengaitkan semua subfungsi lainnya seperti fungsi member dan fungsi admin. Pada fungsi ini menggunakan percabangan switch yang terdiri dari 2 case, yaitu case 1 untuk login sebagai admin yang akan diarahkan langsung ke fungsi admin. Untuk case 2, di sini digunakan untuk login sebagai member yang akan diarahkan langsung ke fungsi member. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi main atau fungsi utama. Apabila subfungsi tidak dipanggil di fungsi utama ini, maka program tidak akan mengeksekusi subfungsi. Sehingga pada fungsi utama ini kita hanya perlu memanggil subfungsi login saja dengan parameter IL yang variabelnya telah dideklarasikan dengan tipe data string. Hanya itu penjelasan dari saya mengenai studi kasus di percobaan 7 praktikum algoritma dan pemrograman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta build that trust with 2 birds.